sebuah negara indah yang terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari dua wilayah utama, yaitu Semenanjung Malaysia dan Pulau Borneo. Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian, yang antara lain ialah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perlak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, dan Sarawak. Dan juga 3 wilayah persekutuan, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya yang terletak di negara bagian Selangor, serta wilayah persekutuan Labuan yang berada di negara bagian Sabah. Kuala Lumpur yang merupakan salah satu wilayah persekutuan dari negara bagian Selangor memiliki status sebagai ibu kota negara Malaysia. Kuala Lumpur sebagai wilayah kota metropolitan memiliki luas wilayah 244 km persegi yang hampir seluruh bagian dari wilayah Kuala Lumpur dipenuhi oleh pusat instansi, pemerintahan, dan wilayah komersial yang menjadi pusat bisnis, transportasi, dan budaya bagi negara Malaysia. Segala fasilitas infrastruktur dan bangunan yang ada di Kuala Lumpur dapat dinikmati oleh khalayak umum dan terawat dengan baik karena adanya bantuan dari instansi pemerintahan yang berperan besar dalam pembangunannya. Instansi ini adalah Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya atau yang sering disingkat dengan JKR merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab membina dan menjaga infrastruktur publik Malaysia, seperti penerapan garis atau rute federal negara bagian, pembangunan bangunan pemerintahan, pembangunan jalan, fasilitator pasokan listrik, pengoperasian pasokan air, dan banyak lagi. Pusat pemerintahan JKR berada pada Komplek Jabatan Kerja Raya di Jalan Sultan Salahuddin, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Komplek Jabatan Kerja Raya sendiri memiliki 7 blok di dalamnya, di mana setiap blok bangunan memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu Blok A yang diperuntukkan kantor pengurus kewenangan pejabat Kementerian Kerja Raya, lalu ada Blok B sebagai kantor badan pengurus sumber daya manusia dan bagian perancangan korporat Kementerian Kerja Raya. Blok A dan Blok B lama sebagai kantor cabang pengurusan korporat. Lalu ada Blok C sebagai gedung konferensi serbaguna bernama Gedung Dewan Tan Sri Mahfuz. Blok C lama sebagai kantor bagian layanan teknik pemeliharaan. Kemudian Blok D sebagai kantor divisi bagian penyelenggaraan fasilitas infrastruktur jalan. Lalu Blok E sebagai kantor divisi jalan. Ada Blok F sebagai kantor divisi-divisi JKR dan kantor Ikatan Arsitektur Malaysia. Yang terakhir adalah Blok G sebagai kantor pejabat pengurus tertinggi JKR sekaligus latak bangunan utama JKR, yaitu Menara Kerja Raya. Menara Kerja Raya merupakan gedung baru pada Komplek Kerja Raya yang di dalamnya menampung kurang lebih 1.600 staf. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 2010 setelah kurang lebih 5 tahun proses pembangunan. Pada tanggal 1 Agustus 2015, Menara Kerja Raya selesai dibangun. Dan pada tanggal 7 Desember tahun 2016, akhirnya Menara Kerja Raya diresmikan oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Datuk Sri Najib Tun Razak. Menara Kerja Raya terbangun dengan jumlah lantai sebanyak 37 lantai bangunan. Dengan tinggi 175 meter, bangunan ini dilengkapi dengan 2 lantai basement yang diperuntukkan sebagai area parkir, tempat fasilitas teknis, serta ruang penyimpanan. Tiap lantai bangunan pada Menara Kerja Raya memiliki fungsinya masing-masing. Terdapat 9 segmen fungsi yang ada di dalamnya, yaitu lantai dasar yang dipergunakan sebagai area lobi utama dan fasilitas umum. Lantai 1 sampai dengan lantai 2 sebagai lantai penunjang fasilitas pendukung sebagai ruang pertemuan dan area komersial. Lantai 3 sampai dengan lantai 8 sebagai kantor-kantor untuk berbagai departemen dan unit dari Kementerian Kerja Raya. Lantai 9 sampai dengan lantai 11 dengan fungsi sebagai kantor tambahan dan fasilitas administrasi. Lantai 12 sampai dengan 13 sebagai ruang pertemuan besar dan fasilitas konferensi. Lantai 14 sampai dengan lantai 29 sebagai kantor-kantor tambahan dan ruang untuk fungsi khusus. Lantai 30 sampai dengan lantai 32
sebagai area pemeliharaan dan area akses terbatas. Lantai 33 sampai dengan lantai 36, ruang terbuka bagi pegawai berupa area Sky Lounge, dan pada lantai paling atas yaitu lantai 37 difungsikan sebagai area teknikal untuk peralatan mekanikal dan elektrikal. Pada dasarnya, pembangunan Menara Kerja Raya dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi para pejabat dan pegawai negeri Malaysia dalam menjalankan tugasnya. Dikarenakan Menara Kerja Raya akan menjadi gedung pusat Kementerian Jabatan Kerja Raya Malaysia, maka gedung tersebut dibangun di pusat kota Kuala Lumpur. Namun, pemilihan lokasi tersebut menculak kekhawatiran pada proses pembangunan Menara Kerja Raya, terutama kekhawatiran akan dampak pembangunan bagi lingkungan sekitar. Kekhawatiran ini dipicu oleh keprihatinan masyarakat terhadap lingkungan dan kesadaran akan dampak siklus hidup atau cradle to grave dari bangunan dan konstruksi. Konsep cradle to grave menjelaskan terkait pembuatan, penggunaan, dan pembuangan fasilitas yang dibangun yang sebenarnya menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun, pada saat yang sama, hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena isu tersebut, pemerintah Malaysia melancarkan misi bangunan hijau yang dikeluarkan pada 15 Maret 2007. Misi bangunan hijau yang diusung oleh pemerintahan Malaysia berpengaruh pada konsep yang akan diterapkan pada Menara Kerja Raya. Setelah segala pertimbangan dan pemecahan permasalahan desain, final perencanaan Menara Kerja Raya memiliki kesimpulan akhir, yaitu menerapkan konsep berkelanjutan yang dikolaborasikan dengan konsep arsitektur kontemporer. Ini dilakukan untuk mendukung misi bangunan hijau yang diterapkan oleh pemerintahan Malaysia, serta memberikan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Konsep bangunan keberlanjutan fokus pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya energi, air, dan bahan bangunan, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan selama siklus hidup bangunan melalui desain, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembuangan. Sedangkan pada konsep arsitektur kontemporer fokus pada demonstrasi suatu kualitas tertentu, terutama dari segi kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu desain. Penerapan yang praktis dan fungsional dengan pengolahan bentuk geometris yang sederhana dan warna-warna netral dengan tampilan yang bersih. Dari penentuan konsep tersebut, Kementerian Kerja Raya sebagai klien menggunakan beberapa ahli untuk mendesain Menara Kerja Raya. Ahli penyedia jasa yang terlibat adalah firma arsitektur GDP, di mana arsitek Syed Sobri Syed Ismail sebagai arsitek utama perancangan Menara Kerja Raya, Metropolis Design Consultant sebagai tim arsitektur lanskap, Arup Group sebagai penyedia jasa Civil and Structural Engineering dan Mechanical and Electrical Engineering, serta perusahaan Ahmad Zaki Research Berhad sebagai kontraktor utama. Desain Menara Kerja Raya yang dirancang memiliki bentuk yang cukup rumit, tapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk merealisasikan Menara Kerja Raya secara efisien. Sebab pada proses konstruksi, Menara Kerja Raya menerapkan Industrialized Building System, yaitu metode konstruksi prafabrikasi, di mana komponen IBS dibangun secara terpisah sebelumnya dan dirakit di tempat proses konstruksi berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan tenaga kerja asing serta mengefisiensikan pekerjaan konstruksi dalam segi waktu dan biaya. Bangunan bawah Menara Kerja Raya menggunakan pondasi cerukuk korek dengan 20 kolom beton yang miring dari tingkat basement pertama ke tingkat atap. Kolom-kolom tersebut membentuk menara dengan 3 sisi melengkung yang memberikan twisting effect pada fasad bangunan. Kemudian pada substruktur bangunan, yaitu bagian core wall, menggunakan material fabrikasi yang dicetak dengan reusable system formwork, yaitu sistem backcasting yang dapat digunakan kembali hingga 400 kali. Hal ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang banyak dan mempercepat pembangunan dengan rata-rata waktu pembangunan 5 hari untuk satu tingkat.
Sedangkan pada konstruksi lantai, Menara Kerjaraya menggunakan half slab precast, di mana sistem plat lantai menggunakan beton pracetak untuk bagian bawah, dan pada bagian atas plat digunakan pengecoran cast in place untuk overtopping. Sedangkan pada struktur atap, Menara Kerjaraya menggunakan steel roof truss dan steel column, di mana terdapat kombinasi struktur tiang konkrit dan besi pada lantai 32 hingga tiang bagian atap, dan pada penutup atapnya menggunakan kerangka besi berbentuk seperti tertulangan daun. Selain itu, pada puncak Menara Kerjaraya terdapat sebuah gondola teleskopik sepanjang 34 meter untuk pekerjaan pemeliharaan gedung yang dipasang di puncak menara ini, yang merupakan salah satu gondola terpanjang di Malaysia. Setelah menara kerja selesai terbangun dengan konsep keberlanjutan yang dirancang untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, Menara Kerjaraya berhasil menyandang peringkat platinum untuk Green Building Index, gedung pemerintahan yang pertama memperolehnya. Green Building Index sendiri merupakan sistem pemeringkatan komprehensif yang menilai keberlanjutan desain dan kinerja bangunan, kota, dan pabrik, di mana suatu bangunan harus memenuhi 6 komponen penilaian untuk layak mendapatkan Green Building Index, seperti energy efficiency yang diterapkan pada sistem lighting control dalam gedung, yaitu sistem penerangan terkontrol di mana penerangan akan mati secara otomatis bila cahaya alami pada siang hari memenuhi kebutuhan cahaya pada level 300 hingga 400 lux. Kedua adalah Indoor Environmental 2 Quality yang diterapkan pada penggunaan triple panel insulated low E glazing yang dapat mengurangi suhu panas di luar ruangan sehingga suhu dalam ruangan tidak mengalami perubahan yang drastis, dan dapat mengurangi penggunaan daya pendingin ruangan hingga lebih dari 50% pada siang hari. Ketiga, Sustainable Site Planning and Management. Elemen ini diterapkan pada rooftop bangunan yang dijadikan ruang terbuka sekaligus sebagai public area bagi para pegawai Jabatan Kerjaraya. Lalu, pada penataan vegetasi di area lanskap Menara Kerjaraya yang memberikan suasana lingkungan yang asri, serta pembuatan alur pejalan kaki di sekeliling Menara Kerjaraya yang terintegrasi dengan gedung-gedung di sekitarnya. Keempat, Material and Resources yang diterapkan dalam bentuk penyediaan parkir basement untuk kendaraan hemat bahan bakar untuk mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan, dan penggunaan sel fotovoltaik seluas 800 meter persegi sebagai sumber energi listrik tambahan untuk Menara Kerjaraya. Kelima, Water Efficiency. Elemen ini diterapkan pada penggunaan konsep Zero Runoff yang direalisasikan melalui penggunaan sistem Rainwater Harvesting dan Greywater Recycle untuk mengurangi penggunaan air bersih dan sistem pasokan air konvensional untuk Menara Kerjaraya. Sistem Rainwater Harvesting merupakan sistem pengelolaan air hujan yang diperangkap dalam tangki penampung, kemudian dimasukkan ke dalam tangki air non-portable yang nantinya akan disalurkan menggunakan pipa terintegrasi untuk landscape irrigation. Sedangkan sistem Greywater Recycle merupakan sistem pengelolaan air bekas dari air wastafel, air wudhu, dan air bekas lainnya yang akan dikumpulkan ke dalam tangki khusus air bekas dan kemudian akan mengalami proses filtrasi. Setelah tahap filtrasi, maka akan dipindahkan ke dalam tangki air non-portable yang nantinya dapat digunakan sebagai water flush untuk toilet. Keenam, yaitu innovation. Inovasi ini dapat dilihat pada penerapan teknologi motion sensor detect movement, yaitu sensor yang dapat mendeteksi pergerakan pengguna gedung saat memasuki suatu ruangan sehingga dapat hidup dan mati secara otomatis. Tidak hanya unggul dalam kekuatan struktur dan fungsionalitas bangunan, Menara Kerjaraya memiliki detail desain arsitektur dengan sejumlah daya tarik yang dapat kita jumpai. Seperti halnya desain lanskap Menara Kerjaraya, di mana desain lanskap pada Menara Kerjaraya sangat kontras dengan konsep yang diterapkan. Terlihat pada penataan elemen softscape yang memberikan efek sirkulasi udara yang sejuk dan kenyamanan pengalaman visual saat memasuki kawasan tersebut. Bukan hanya itu, kita juga dapat menikmati elemen hardscape pada lingkungan Menara Kerjaraya berupa jalur pejalan kaki dan pagar pembatas gedung.
Penggunaan material kaca, beton precast, dan detail desain berupa garis-garis diagonal pada pembatas gedung memberikan nilai estetika tersendiri untuk mencerminkan konsep arsitektur kontemporer. Menelik pada detail eksterior Menara Kerjaraya, terlihat jelas fasad bangunan tersebut dilapisi oleh lembaran kaca yang memberikan efek bergemerlapan mengikuti pergerakan matahari. Lembaran kaca segitiga rendah emisi yang melapisi hampir seluruh bangunan berjumlah 6.248 potong, sedangkan pada sisi lain fasad bangunan menggunakan material aluminium komposit panel berwarna abu metalik yang mencerminkan modernitas dan tren terkini. Masuk pada area lobi bangunan, maka akan disuguhkan dengan bentangan kolom-kolom besar dan jajaran jendela kaca yang membiaskan cahaya masuk ke dalam gedung. Tidak hanya itu, jika masuk lebih dalam pada area lounge bangunan, maka akan semakin terasa konsep modern di dalamnya. Ini terlihat pada detail meja dan dinding pada area pusat informasi. Dinding bercorak yang diisi dengan cahaya di dalamnya membentuk representasi bongkahan berlian, sedangkan pada detail meja yang memiliki bentuk futuristik menambah kesan kemutakhiran. Jika dilihat lebih dalam, penggunaan dinding yang didominasi dengan warna putih memiliki peran penting untuk memberikan kenyamanan visual dalam gedung, di mana bangunan akan terkesan megah, luas, bersih, dan terang. Menara Kerjaraya Malaysia bukan hanya sebuah ikon arsitektur, tapi juga contoh cemerlang dari integrasi konsep keberlanjutan dan desain kontemporer. Melalui pendekatan yang mengutamakan efisiensi energi, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan penggunaan material ramah lingkungan, menara ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Di sisi lain, desain kontemporernya yang elegan, penggunaan teknologi canggih, dan responsif terhadap konteks urban menegaskan bahwa arsitektur masa kini dapat memandukan fungsi dan estetika dengan cara yang inovatif. Sebagai simbol keberlanjutan dan modernitas, Menara Kerjaraya Malaysia menginspirasi kita untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan prinsip-prinsip bangunan keberlanjutan yang ramah lingkungan dengan tetap mengikuti eksistensi perkembangan zaman.